Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita diberikan kesempatan demi kesempatan, karunia demi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini tidak ternilai dengan harta atau uang, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menghadiri majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga masih bisa kita berkumpul. Insyaallah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Masih di dalam bab yang baru, yaitu bab ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin kita telah membahas di dalam suratul Asr, wal asri, mana wal asri ini ada yang mengatakan demi masa, waktu, dan juga masa di masanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ada yang mengatakan sumpah, ya, sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu demi masa. Banyak sekali sumpahnya Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran waktu-waktu, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ya, Allah bersumpah, ya, dengan masa atau waktu asar, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, ya. Jadi manusia ini dalam kerugian. Jadi beberapa banyak untungnya, ya, manusia itu dalam kerugian, walaupun dia, ya, untungnya banyak sekali. Ya, sehari misalnya penghasilannya bisa 1 miliar untungnya, ya, 1 triliun untungnya, tapi di hadapan Allah mereka itu adalah orang yang merugi. Jadi jangan kita bangga dengan diri kita. Wallahu antumul fuqara wallahu ghaniyun. Kita ini di hadapan Allah fuqara. Makanya suka kita mengatakan al-faqir ilallah, ya, karena kita ini di mata Allah adalah seorang yang fuqara, enggak punya apa-apa. Allah lah yang ghani, yang kaya raya, itu Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali, ya, itu kecuali, ada kecualiannya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman mereka memilih pergi majelis. Orang-orang yang beriman mereka lebih memilih untuk hadir majelis taklim, untuk duduk, ya, mendengarkan ilmu. Orang-orang yang beriman, ya. Jadi nggak mungkin kalau orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan memilih duduk di majelis. Mereka gerah duduk di majelis. Mereka tidak betah duduk di majelis. Mereka senang, ya, duduk di rumah bersama istri, anak-anaknya, ya, duduk berselimut, ya, tidur. Itulah orang-orang yang ghaflah, ya, ghaflah yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan, mereka regangkan pinggangnya, mereka berdiri, ya tinggalkan semua yang melupakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar, mereka hadir, ya sholat berjamaah, mereka hadir, ya kumpul di dalam majelis, ya wa amilus sholihat. Nah, setelah dia kuat imannya, mereka tinggalkan syaitannya, ya wa amilus sholihat, mereka pergi menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, wa amilus sholihat, ya melakukan perbuatan yang soleh, perbuatan yang baik, ya seperti kita hadir di majelis taklim, hadir di majelis zikir, ya bukan hadir di majelis maulid, tapi ya duduk di luar, ya sambil merokok, ya sambil ya berbicara, ngobrol sana, ngobrol sini, ya bukan begitu. Ya, yang dimaksud di sini wa amilus sholihat, beramal soleh, ya hadir duduk, pegang bukunya, ya baca wirid, baca rotib, baca maulid, itulah wa amilus sholihat, wa tawasau bil haq, dan saling berwasiat, ya untuk bersabar di dalam melaksanakan yang hak, ya yang wajib, maksudnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bis sabr, ya yaitu bertawasi, saling bernasihat untuk selalu bersabar, ya. Jadi di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala harus bersabar, ya. Harus kita bersabar, ya. Walaupun seberat apapun perintah itu harus kita bersabar, karena ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tangguh, ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu harus dengan keluar air mata. Harus bersabar, ya di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini haram ditinggalkan, ya. Oh ini perintah, kerjakan. Nah, jadi harus dientengkan masalah tersebut, yang berat jadi enteng kalau kita entengkan. Tapi kalau kita beratkan jadi berat. Ya. Segala sesuatu itu kalau kita kecilkan jadi kecil, walaupun sebesar apapun itu. Ya. Jadi masalah itu walaupun besar, ya kalau kita kecilkan jadi kecil. Ya. Sebesar apapun masalahnya, kalau masalah itu kita besarkan walaupun kecil jadi besar, ya. Jadi kita punya Allah yang maha besar untuk memecahkan segala permasalahan kita. Jadi bersabar di dalam melaksanakannya walaupun berat, ya. Seperti apa? Seperti melaksanakan sholat lima waktu. Berat nih, ya melaksanakan sholat itu kalau orang yang nggak biasa berat, ya akhirnya apa? Ditinggalkan sholat 5 waktu. Karena apa? Ya banyak dari habaib mengatakan karena kurangnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun ujiannya, apapun cobaannya, seberat apapun, ya ngantuknya ditinggalkan. Kalau sudah bangun, dia ingat kepada Allah, ya ingat kepada Allah karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tinggalkan, ya yang mana nikmatnya rasa tidur. Ya, tidur itu nikmat banget. Tapi kalau sudah ingat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya enteng. Semuanya ringan kalau sudah ingat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadarnya bagaimana? Kadar ukuran cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam hadis, ya, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu.
Barang siapa yang kita ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun ingin juga bertemu kepadanya. Ya, bertemu kepada Allah pasti tidak? Pasti tidak? Pasti. Jadi sesuatu yang pasti ini jangan kita anggap remeh. Jadi kita pun ingin ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Balikannya man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa. Orang yang tidak mau benci atau untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tidak mau kesal bisa dikatakan untuk bertemu kepadanya. Padahal kita ini yang hidup, yang besar, yang kecil, yang kaya, yang miskin, semuanya pasti akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ringan untuk dilaksanakannya. Dan jangan sampai kita tergolong dari orang yang usrin, orang yang sial, orang yang merugi. Ini ayat sangat agung sekali, sangat besar sekali. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, rahimahullah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaman maknahu, ucapan yang banyak sekali maknanya, manfaatnya maksudnya. Innan nas, sesungguhnya manusia, au aktsaruhum, atau kebanyakan dari manusia di dunia ini, fi ghaflatin, di dalam kelupaan, di dalam lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, antadabburi hadhihi surah, untuk mentadabbur, mengambil intisari makna dari surat Al-Asr ini. Jadi surat Al-Asr ini sangat besar sekali manfaatnya. Jika manusia itu mentadabbur, menghusyukkan di dalam pembacaan dari surat Al-Asr ini, maka dia akan cukup bahannya, dia akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahamannya di dalam untuk memahami arti kehidupan. Jadi yang sayang kepada diri kita itu siapa? Diri kita sendiri. Yang mengerti kepada diri kita itu siapa? Diri kita sendiri. Karena yang ngerti sama diri kita yaitu diri kita. Yang tahu sama diri kita siapa? Diri kita. Sebagaimana dijelaskan, man arafa nafsa arafa rabbah. Siapa yang kenal sama dirinya, maka dia akan kenal siapa yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i yang mengatakan banyak sekali manusia yang tidak mentadabbur pembacaan di dalam kalimat bahasa. Banyak yang melewati saja, bahkan tidak sama sekali membacanya dalam surat Al-Asr ini. Padahal kalau dia menghayati pembacaan surat Al-Asr ini, maka dia akan mengetahui kepada dirinya, mengetahui kehidupannya, mengetahui kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala.